إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه وكلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan kajian kita kami selalu, yaitu pada surah Hud ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ila thamud akhahum salihah. Ay wa arsalna ila samud akhahum salihah. Kami utus kepada kaum Thamud saudara mereka, yaitu Saleh, Nabi Allah Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Huwa ansha'akum minal ardi. Dialah yang telah menghidupkan kalian dari bumi. Yakni kalian hidup diciptakan dari ayah ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa diciptakan dari bumi, dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan Allah membuat kalian memakmurkan, membuat kemakmuran di dunia itu. Fastaghfiruhu thumma tubu ilaih, maka memohonlah ampun kepadanya dan bertaubatlah kepadanya. Memohonlah ampun padanya dan juga bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib. Sungguhnya Tuhanku sangat dekat, mujib, sangat memenuhi seruan. Ini diceritakan juga dalam surah Al-A'raf dan surah-surah yang lain tentunya tentang Nabi Allah Saleh alaihissalam.
surah Al-A'raf dari ayat 73, ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan lebih panjang tentang bagaimana dakwahnya Nabi Saleh. Ya, tapi di dalam ayat ini diceritakan dengan singkat, ya, yang intinya bagaimana Nabi Allah Saleh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan dengan sesuatu. Kisah Tsamud. Kita baca tafsirnya. Kisah Tsamud. Intahat qissatu Adin qaumi Hud bi jami'i durusiha bi syaklin madghut. Telah selesai kisah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, dengan segala pelajaran yang terdapat di sana dalam bentuk ringkas. Wa ja'a ad-dawrul an li Tsamud qaumi Salih. Sekarang giliran penjelasan tentang kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Allah Salih alaihissalam. Wa humul ladzina 'ashu fi wadil qura bainal madinati wasyam. Mereka itu adalah kaum yang tinggal di Wadil Qura, ya, daerah antara Madinah dan Syam, atau daerah antara Madinah dengan Tabuk, ya, di daerah kota di daerah Al-Hajar namanya. Nah, itu tinggalnya kaum Ad, ya. Hasba ma tanquluhu at-tawarikh anhum, sesuai dengan apa yang disebutkan sejarah tentang mereka, ya, yaitu mereka tinggal di sana. Wa nara huna aidan anna al-Qur'ana hina yatahaddatsu an nabiyihim Salih yadhkuruhu ala annahu akhuhum. Kita lihat di sini bahwasanya Al-Qur'an ketika berbicara tentang nabi mereka, yaitu Nabi Saleh alaihissalam, yadhkuruhu annahu akhuhum. Al-Qur'an menyebutkan tentang Nabi Saleh ini bahwasanya Nabi Saleh ini adalah saudara mereka. Wa ayyu ta'birin arwa'u wa ajmalu minhu haitsu bayyana qisman min muhtawahu fil ayatil mutaqaddimah. Akhun mukhtariqul qalbi wadudun mushfiqun laysa lahu hadafun illa al-khaira li jama'atihi. Ungkapan mana yang lebih indah dan lebih menarik, ya, dan lebih indah, ya, daripadanya, di mana di sana dijelaskan bagian dari kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut, yaitu seorang saudara mukhtariqul qalbi, yang hatinya terbakar, mukhtarik terbakar, wadudun terbakar dengan kasih sayang tentunya, wadudun penuh kasih sayang, musyfiqun penuh dengan kerinduan seperti itu, ya, kepada saudaranya. Laisa lahu hadafun illal khair, yang mana dia tidak memiliki tujuan kecuali kebaikan, li jama'atihi, bagi jamaahnya. Wa ila Tsamud akhahum Salih, kami utus kepada kaum Tsamud saudara mereka, yaitu Nabi Saleh. Artinya bagaimana Allah menggambarkan Nabi Saleh ini dengan kaumnya adalah saudara. Artinya walaupun bukan saudara dekat seperti itu, tapi mereka adalah anak cucu Nabi Adam. Kita semuanya bersaudara, fil insaniyah ini bersaudara, ya. Apalagi kita umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW sangat menginginkan semua umatnya ini masuk ke dalam surga. Oleh karena itu Rasulullah begitu gigih, begitu semangat, begitu berkeinginan untuk menyelamatkan mereka, ya. Itu kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga yang Allah gambarkan Nabi Allah Saleh seperti itu juga, dan nabi-nabi yang lain juga seperti itu, ingin menyelamatkan kaumnya.
ya, dengan penuh kasih sayang sebenarnya, dengan penuh keinginan, ya, hati yang benar-benar bergelora, ya, ingin menyelamatkan para saudaranya tersebut. Wa najidu aidan anna manhajal anbiya'i jami'an yabda'u bimanhajit tauhidi wa nafi ayyi naw'in min anwa'i syirki wa ibadatil awthan allati hiya asasu jami'il mata'ib. Kita dapati juga bahwasanya manhaj para nabi seluruhnya memulai dengan manhaj tauhid, manhaj mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengarahkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa wa nafi ayyi naw'in min anwa'is syirki, dan meniadakan berbagai macam kesyirikan, wa ibadatil awthan, dan penyembahan berhala. Allati hiya asasu jami'il mata'ib, yang mana penyembahan berhala itu menjadi dasar dari segala kesulitan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, di sini Nabi Allah Saleh mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. Walikay yuharriku ihsasahum bima'rifatil haqqi asyara ila adadin min ni'amillahil muhimmati allati istaw'abat jami'a wujudihim. Faqal huwa ansha'akum minal ard. Dan agar menggerakkan perasaan mereka, ya, menggerakkan, menggugah hati mereka dengan mengetahui kebenaran, beliau mengisyaratkan kepada berbagai nikmat-nikmat Allah yang penting yang meliputi semua eksistensi mereka. Faqala huwa ansha'akum minal ard. Nabi Allah SAW mengatakan, dialah yang menghidupkan kalian dari bumi. Fa aina hadhil ardu wat turabu alladhi la qimata lah. Di mana bumi ini dan tanah ini yang tidak ada harganya bagi Allah. Wa aina hadzal wujudul ali wal khilqatul badi'ah, dan di mana makhluk yang begitu tinggi ini dan penciptaan yang begitu indah ini. Tarhal yujizul aqlu ayyatrukal insanu khaliqahul 'azima alladzi ladaihi hadhil qudratul 'azimah wa huwa wahibu hadhihin ni'am. Atau bisa dibaca tara atau tura, begitu. Gerangan apakah? Gerangan apakah? Atau kamu dapat menyaksikan hal yujizul aqlu, apakah akal boleh mentolerir ayatrukal insanu khaliqahu, seorang manusia itu meninggalkan penciptanya al-azim yang agung, alladzi ladaihi hadhil qudratul 'azimah, yang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat ini, wa huwa wahibu hadhihin ni'am, dialah yang mengkaruniai semua nikmat ini. Thumma yamdi ila ibadatil awthan allati tuthiru sukhriyah, kemudian dia berlalu saja, tidak mengendahkan penciptanya yang menganugerahkan nikmat yang begitu besar kepadanya. Dia berlalu, ya, tidak mengendahkannya, dia berlalu malah menyembah berhala. Ya, yamdi ila ibadatil awthan, dia berlalu kepada penyembahan berhala, arti dia menuju kepada penyembahan berhala, allati tuthiru sukhriyah, yang mana itu akan membawa kepada kerendahan, kehinaan. Thumma yudhakkiru ha'ula'il mu'anidin ba'da an asyara li ni'matil khilqati bi ni'amin ukhra mawjudatin fil ardi haitsu qala wasta'marakum fiha. Kemudian Allah mengingatkan mereka, para penentang tersebut, setelah Allah mengisyaratkan nikmat penciptaan ini dengan nikmat-nikmat yang lain yang terdapat di muka bumi, di mana Allah mengatakan wasta'marakum fiha, dan Allah membuat kamu, memakmurkan bumi ini. Wa aslul isti'mar wal i'mar fil lughati yani tafwidhu imaratil ardi li ayyin kana. Asal kata isti'mar, ya dari kata ista'mara, dari kata ista'mara wazan istaf'ala dari amara, ya.
arti memakmurkan gitu. Ya, istamara di sini ya, yakni fil lughah yakni tafwidhu imaratil ardi li ayyin kana, yaitu menyerahkan pemakmuran bumi ya, kepada siapapun. Wa tabi'iyun alla anna lazima dzalika ay yaj'al al-wasaila wal asbaba fi ikhtiyari man yufawwadu ilaihi dzalika tahta tasarrufi. Dan wajarnya bahwasanya yang demikian itu kalau seorang sudah diserahkan, maksudnya tentang pengurusan dan pemakmuran bumi ini, ayyaj'alal wasaila wal asbab, Allah akan jadikan segala wasilah, segala sebab-sebab fi ikhtiyari man yufawwadu ilaih, berada dalam pilihan orang yang diserahkan tugas pemakmuran tadi, tahta tasarrufihi, di bawah kendalinya ya, seperti itu. Jadi Allah jadikan mereka itu sebagai yang memakmurkan bumi, atau ketika penciptaan Nabi Allah Adam, mereka dijadikan sebagai khalifah. Artinya, nah diangkat sebagai khalifah, Allah pun memberikan berbagai sebab, ya, berbagai wasilah ya, di dalam mereka memilih dan mengatur ya segala sesuatunya di dalam kendalinya, seperti itu. Itu makna khalifah. Inilah yang oleh karena itu juga ya, para malaikat bertanya ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Karena peran khalifah ini begitu besar. Ya, tidak seperti malaikat. Malaikat perannya ya hanya pada tugas-tugas tertentu. Ya, diperintahkan sujud, ya sujud terus. Diperintahkan ruku terus. Ya, diperintahkan sesuatu, dilaksanakan itu saja. Tapi kalau yang namanya khalifah ini diberikan wewenang, ya, dan diberikan kekuasaan untuk mengatur segalanya itu. Nah, makanya ya, nah ini dikhawatirkan, nah malaikat mendengar kata khalifah ini, ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Juga karena melihat apa? Secara fisik manusia ini, sebelum malaikat ketahui bagaimana hakikat dari manusia yang bernama Adam ini, secara fisik sama seperti simpanse. Ya, simpanse kan binatang. Ya, karena simpanse sudah lebih dahulu menghuni bumi ini. Ya, malaikat melihat ya bagaimana mereka yang namanya binatang saling bunuh-membunuh, saling berebut makanan seperti itu, menguasai daerah tertentu, saling menindas satu sama lain. Nah, oleh karena itu malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Karena ayat ini ya, tentang Nabi Adam ini baca jangan hanya yang di surah Al-Baqarah, tapi baca dalam surah-surah yang lain, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan inni khaliqum basyaram min tin. Sungguhnya aku ini akan menciptakan makhluk, seorang manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Apabila aku sudah sempurnakan dan aku tiupkan padanya rohku, maka sujudlah kepadanya. Jadi ini disatukan, jadi secara fisik ya, basyaran, itu kata basyar, makhluk namanya Nabi Adam ini adalah makhluk yang berfisik, sama seperti makhluk-makhluk yang ada yang mendiami dunia ya, tidak seperti malaikat yang tidak berfisik. Nah, karena fisiknya mirip dengan simpanse ya, seperti itu ya, maka dan juga diberikan wewenang sebagai khalifah, maka timbullah pertanyaan dari para malaikat seperti itu. Jadi bukan ya, jadi itu kalau kita kaitkan ayat dengan ayat ya, kita akan dapati jawaban ya, tentang kenapa malaikat bertanya seperti itu. Bukan seperti yang kita sering dengar ya, dalam berbagai tafsir juga. Oh, dulu katanya ada Nabi Adam,
sebelum Nabi Adam yang diceritakan di bumi ini. Ada Nabi Adam lain, ada manusia lain. Bukan. Nabi Adam adalah manusia pertama sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, dan juga sesuai dengan apa yang Nabi jelaskan, seperti itu. Timbulnya pertanyaan malaikat tadi karena Allah menciptakan makhluk bashar, arti makhluk yang berfisik, ya, secara fisik, ya, kalau sekarang pun ditemukan, ya, fosil-fosil dari kerangka manusia purba atau makhluk purba, gitu ya, bukan manusia, ya, makhluk purba yang jenis simpanse seperti itu, ya, secara kasat mata kelihatan secara zahir mirip dengan manusia, ya, hanya perbedaan misalnya volume otaknya. Manusia lebih besar daripada simpanse, seperti itu. Secara fisik mirip. Ya, oleh karena itu juga ketika Allah katakan inni khaliqum basyaram min tin, itu secara fisiknya, ya, mirip seperti simpanse, dan kemudian Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini yang membuat malaikat bertanya, karena peran khalifah ini adalah peran yang begitu besar, ya, diberikan wewenang, diberikan kekuasaan, diberikan kebebasan memilih, ya, dan juga mengatur. Begitu, ya. Hadza ma qalahu arbabul lughah. Ya, kita lanjut ke bahasan kita. Inilah yang dikatakan para ahli bahasa tentang makna tadi isti'marnya. Karraghib fil mufradat, seperti yang dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mufradat, wa katsirun minal mufassirin fi tafsir al-ayat al-mutaqaddimah, juga dan yang dikatakan oleh banyak mufassir dalam menafsirkan ayat yang lalu. Wa yaridu ihtimalun akhar, ada kemungkinan lain, wa huwa anna Allah manahakum umran tawilan fi hadhihi al-ard. Ya, kata istimar, katanya ada yang menafsirkan, ya, bahwasanya Allah itu menganugerahkan kepada kalian umur yang panjang di bumi ini. Wa badihiyun annal ma'nal awal wa bimulahadati masadir lughati huwal aqrabu wal asahhu kama yabdu. Ya, tapi secara jelas makna yang pertama tadi, makna istamarakum itu, ya, artinya memberikan kalian kekuasaan untuk memakmurkan bumi ini, ya, itu makna yang lebih sahih, ya, dan lebih dekat kepada kebenaran. Wa ala kulli halin fa hadzal mawdu' yasduqu bi ma'nihi fi Thamud haitsu kanat ladaihim aradin khasbah wa khadra wa mazari' kathirah wa haitsu kanat ladaihim aradin khasbah wa khadra wa mazari'a katsiratil khairat wal barakat. Di mana mereka ini bagaimanapun juga masalah ini sesuai dengan dua maknanya tentang Tsamud tersebut. Di mana, ya, mereka itu memiliki tanah-tanah yang subur, yang hijau, ya, ladang-ladang yang banyak keberkahannya dan banyak kebaikannya di sana. Wa kan yabdhuluna fi ziraati bitikarat wa qadaratin wasi'ah, dan mereka pun, ya, artinya mencurahkan penemuan-penemuan mereka, kemampuan mereka di dalam bidang pertanian yang luas tersebut. Wa ila dzalika kullihi kanat a'maruhum madidatun wa ajsamuhum qawiyah. Oleh karena itu juga, ya, bisa dikatakan bahwasanya umur-umur mereka panjang dan tubuh-tubuh mereka kuat. Wa kanu mutathawwirina fi bina'il masakini wal buyut. Mereka sangat maju di dalam membangun tempat-tempat tinggal dan rumah-rumah. Ya, bangun, ya, istana dan rumah-rumah, ya. Kama yaqulul Qur'an wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Karena mereka itu memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah, ya, aminin, yang aman. Ya, ini bisa disaksikan, ya, sampai saat ini yang disebut di daerah Hajar itu, ya, di Wadil Qura antara
ya masih di daerah Saudi ya, antara Madinah dengan Tabuk. Ya, itu yang disebut Madain Soleh. Ya, artinya kota Nabi Soleh. Bagaimana gunung-gunung dipahat itu ya, dibolongin, dibuat tempat tinggal. At-tarifu huna anna al-Qur'an lam yaqul inna Allah amara al-arda wa ja'alaha tahta tasarrufikum. Uniknya di sini bahwasanya Quran tidak mengatakan sungguhnya Allah itu memakmurkan bumi dan menjadikannya di bawah kekuasaan kalian. Wa innama qala wa fawwada ilaikum i'maral ardi. Allah katakan di sini, Allah menyerahkan kepada kalian tentang pemakmuran bumi ini. Wasta'marakum fiha. Wa hiya isyaratun ila anna al-wasaila mu'addatun fiha likulli syai'in wa 'alaikum i'maruha bil 'amali was-sa'yi al-mutawasili was-saytarati 'ala masaridil khairati fiha. Ini wasta'marakum fiha, kalimat ini mengandung isyarat bahwasanya segala wasilah, sebagai segala sarana, segala sebab itu mu'addatun, sudah disediakan fiha di bumi ini. Likulli syai'in, bagi segala sesuatu. Wa 'alaikum i'maruha, dan tugas kalian hanya memakmurkannya dengan cara apa? Bil amali was sa'yil mutawasil, dengan cara bekerja dan berusaha yang terus-menerus, wasaytarati ala masadiril khairati fiha, dan menguasai sumber-sumber kebaikan di sana. Itu kata istamarakum, begitu. Jadi Allah sebenarnya sudah siapkan berbagai sarana, ya, bagai sarana di bumi ini. Manusia hanya ya dengan berusaha, dengan mengadakan penelitian, ya, mereka itu ya, merangkai sarana-sarana tersebut, ya, membuat ya, dari bahan-bahan yang ada. Ya, seperti bagaimana mereka memiliki kemampuan dalam transportasi. Kalau dulu Nabi Allah Nuh diajarkan membuat kapal laut seperti itu. Tapi bagaimana umat-umat zaman sekarang membuat ya, alat-alat transportasi yang canggih. Ya, ada kapal terbangnya, ada keretanya, ada mobilnya, ada motornya. Ini adalah bentuk kalimat dari bagian dari istamarakum fiha. Ya, sebenarnya ya, itu semua ya, sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ya, berbagai sarananya sudah disediakan. Ilmunya sudah disediakan. Ya, bahan-bahannya sudah disediakan. Ya, kemampuannya manusia ini untuk berpikir juga sudah disiapkan. Allah berikan kemampuan untuk berpikir, untuk membahas sesuatu, untuk mendefinisikan sesuatu, ya, merumuskan sesuatu, ya, dalam kalimat wa'allama Adamal asma'a kullaha. Itu semuanya adalah anugerah dari Allah, dan inilah yang kandung dari kalimat istamarakum fiha, atau juga ya, dari kalimat bagaimana Allah jadikan manusia ini sebagai khalifah fil ardh. Wa biduni dzalika la hadza lakum fil hayatil karimah. Tanpa itu semuanya, arti tanpa ada Allah berikan berbagai sarana tadi, ya, nggak ada bagian bagi kalian di dalam kehidupan yang mulia ini. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala tidak karuniakan itu semua, ya, manusia ya dari dulu akan sekarang sama aja. Sama seperti simpanse tadi. Atau makhluk-makhluk hewan-hewan yang lainnya, dari dulu sampai sekarang begitu aja. Ini perbedaan manusia dengan binatang. Inilah ya, yang membedakan ya, bagaimana manusia itu dengan makhluk yang katanya manusia itu berasal dari hewan. Kalau hewan yang dari dulu, ya, yang terlihat seperti simpanse sampai sekarang masih ada anak keturunannya, tapi ya, tetap aja tidak berubah.
Tapi kalau yang namanya manusia terus mengalami perubahan, perkembangan, arti dalam pengetahuannya berkembang terus, karena memang manusia diciptakan berbeda dari binatang tadi. Kama yustafadu dhimnan annahu yanbaghi min ajli al-i'mar ayyu'tal al-majala li ummatin mu'ayyanah fil amal wa taj'al al-asbaba wal wasail al-lazimata tahta tasarrufiha wa fi ikhtiyariha. Sebagaimana dapat diambil pengertian dari kandungan ayat tadi, annahu yanbaghi min ajli al-i'mar ayyu'tal majala li ummatin muayyanatin fil amal. Seyogianya untuk dapat memakmurkan ini, maka diberikan kesempatan bagi suatu umat tertentu fil amal, di dalam bekerja, wa taj'al asbaba wal wasail lazimata tahta tasarrufiha wa fi ikhtiyariha, dan dijadikanlah sebab-sebab dan berbagai sarana yang semestinya di bawah kekuasaannya dan di dalam pengaturannya. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang diberikan kemampuan tertentu, bakat tertentu, bisa mengembangkan, misalnya di bidang teknik, bagaimana dia punya bakat di situ, kemudian dia mengadakan penelitian, dia mengadakan eksperimen-eksperimen, usaha yang begitu kuat, maka kemudian dia bisa menciptakan sesuatu, bukan menciptakan, arti mereka sesuatu seperti itu. Jadi fa in kana al-amru kadzalik fastaghfiruh tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib li da'awatikum. Jika demikian keadaannya, arti bagaimana begitu banyaknya nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kalian, maka mohonlah ampun kepadanya. Fastaghfiruh, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kalian, kelengahan kalian, ketidaksyukuran kalian kepada Allah yang memberikan nikmat ini. Tsumma tubu ilaih, kemudian kembalilah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib li da'awatikum. Sungguhnya Tuhanku itu begitu dekat dan akan memenuhi segala doa kalian. Selanjutnya, mafhumul isti'mar fil Quran wa fi umranil hadir wa fi umrinal hadir wa fi asrinal hadir. Pemahaman kata isti'mar di dalam Al-Quran yang maknanya begitu baik, dan pemahaman di masa sekarang ini kata isti'mar. Ini dalam istilah bahasa Arab, apa gitu kata isti'mar? Di pengertian sekarang ini. Lahadna fil ayatil mutaqaddimah anna nabiyallah salihan min ajli hidayati wa tarbiyati qaumihi ad-dallina Thamud dzakkarahum bi'azimi khalqillahi lahum minat turab. Kita perhatikan di ayat yang berlalu tadi, yang sudah lalu, bahwasanya Nabi Allah Saleh demi untuk memberikan hidayah dan demi untuk mendidik kaumnya yang sesat ini, yaitu kaum Thamud, Nabi Allah Hud mengingatkan mereka akan besarnya ciptaan Allah untuk mereka, bi'azimi khalqillahi lahum minat turab, tentang besarnya penciptaan Allah buat mereka, di mana Allah ciptakan mereka dari tanah. Wa tafwidhi i'maril ardi ilaihim, dan bagaimana Allah serahkan pemakmuran bumi ini kepada mereka. Idz qala huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ketika Allah mengatakan huwa ansha'akum, dialah yang telah menciptakan kalian dari bumi dan Allah menyerahkan pemakmuran bumi ini kepada kalian. Lakinna hadhil kalimah ma'a jamaliha al-khas wa jadhabiyatiha allati ta'ni al-umran wa tafwid al-ikhtiyarat wa i'dad al-wasail lazimah wa tahayyuatiha. Tabaddalat hadhil kalimah fi asrina ila darajatin annaha musikhat wa asbahat tu'ta ma'nan mu'akisan li mafhumil Qur'ani tamaman. Akan tetapi kalimat ini yang memiliki keindahan dan begitu menarik tadi, yang berarti bagaimana penyerahan pemakmuran bumi ini
dan memberikan mereka segala wasilah, sarana-sarana ya, untuk mereka bisa memakmurkan bumi ini. Tabaddalat hadhil kalimah. Kalimat ini berubah ya, fi asrina, di masa sekarang ini. Berubahnya ya, dalam bentuk seolah-olah makna yang baik itu terhapus semuanya. Dan kemudian berganti, diberikan nama yang berbalik 180 derajat limafhumil Quran tamaman ya, dari pemahaman Quran yang secara seluruhnya. Jadi makna yang sekarang maknanya jadi buruk seperti itu, kata istimar. Walasyat kalimatul istimar ya, wahdaha intahat ila hadzal masiril masy'um ya. Bukan saja kalimat istimar ini berakhir sampai di situ saja ya, dengan arti yang begitu buruk. Fahunaka kalimatun katsirah fi hadhil fil arabiyyati wa fi lughatin ukhra musihat wa hurrifat wa tabaddalat wa qalabat ra'san ala aqib. Di sana terdapat banyak sekali kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa lain yang sudah ya, terhapus maknanya dan dirubah ya, dan menjadi terbalik 180 derajat ya, inqalabat ra'san ala aqib itu berbalik ya, 180 derajat itu ya, kepala dibalik ke bawah gitu, ke depan jadi berubah ke belakang gitu. Itu inqalabat maksudnya 180 derajat ya. Mithlu kalimatil hadarah was thaqafah wal hurriyah, seperti kalimat hadarah, as-thaqafah, al-hurriyah, itu semuanya. Wa fi dhilali hadhihi tahrifat ta'khudhu hadhihi kalimat wa amsalaha tariqaha ila tagharrubi wal bu'di an ma'naha. Bawah naungan-naungan perubahan ini, kalimat-kalimat ini dan kalimat-kalimat yang sempurna mengambil jalannya, yaitu menuju istilah-istilah yang jauh dari maknanya yang asli. Wa tatahawwalu li'ibadatil maddati wa asrin nasi wa inkaril haqa'iqi wa taghawwuli fi kulli anwa'il fasadi wa ma ila dzalik. Dan makna-maknanya itu menjadi berubah ya, kepada pengertian penghambaan materi ya, penghambaan terhadap materi dan menjajah manusia ya, atau menahan, menjajah manusia dan mengingkari al-haqa'iq ya, berbagai kebenaran, wa tawaghuli fi kulli anwa'il fasad wa ma ila dzalik, dan masuk di dalam berbagai kerusakan dan berbagai hal yang seperti itu. Wa ala kulli halin fa inna ma'na al-istimar fi asrina wa mafhumihi al-waqi' ya, atau wa mafhumahul waqi'i huwal istila'ud duwalul uzma as-siyasiyah ya, istila'ud duwalil uzma ya, as-siyasati was-sina'iyyati 'ala al-umamil mustad'afah qalilatul umamil mustad'afati qalilatul qudrah ya. Bagaimanapun juga sekarang arti dari kata istimar ini di masa sekarang ini pemahamannya itu berubah, yaitu seperti ya, pemahamannya artinya adalah bahwasanya kata istimar itu artinya penguasaan negara-negara besar secara politik, secara industri terhadap umat-umat yang lemah, terhadap negara-negara yang lemah yang ya, tidak memiliki kemampuan. Bihaitsu takunu natijatu hadzal istila wa hadhil gharah imtisasa dima'ihim wa salba khairatihim wa musadarat hayatihim, di mana hasil dari istilah dari penguasaan ini dan penyerangan ini adalah bagaimana mereka itu mengisap darah mereka, mengambil segala kebaikan mereka, dan juga ya, wa musadarat hayatihim, dan kehidupan mereka diambil, diekspor ya, segala
kebutuhan hidup mereka semuanya diambil, ya. Hadzal isti'maru alladhi lahu awjuhu syu'min mukhtalifah. Inilah penjajahan yang memiliki wajah-wajah yang buruk, yang bermacam-macam. Yatajassamu marratan bisyaklin thaqafiyyin. Terkadang wajahnya itu dalam bentuk, ya, penjajahan secara budaya. Wa ukhra biwajhin fikriyin. Terkadang juga dalam bentuk penjajahan secara pemikiran. Wa thalitha biwajhin iqtisadiyyin. Terkadang dengan bentuk penjajahan ekonomi. Wa rabi'a biwajhi siyasiyin. Yang keempat dengan wajah dengan dalam bentuk penjajahan secara politik. Wa qad yabdu biwajhi askariyin aidan. Dan terkadang juga, ya, penjajahannya terang-terangan dalam bentuk penjajahan secara militer, dikuasai negara tersebut. Wa huwa alladhi badala dunyana wa ja'alaha sauda mudlima. Itulah yang mengubah dunia kita ini dan menjadikan dunia ini menjadi hitam kelam. Fal aqalliyatu fi hadhihi dunya ladaihim kullu syai'. Ya. Orang yang arti negara-negara yang lemah tadi, ya, sebenarnya mereka itu memiliki segala sesuatu. Wal aktsiratul udhma faqidatun likulli syai'. Negara-negara yang besar tadi, ya, mereka tidak memiliki atau butuh kepada segala sesuatu. Hadzal isti'mar huwa sababu fil hurub wad dimar wal inhirafat wal fasad wat tasabuq at-taslihi alladhi yaqsimu adh-dhahra. Inilah penjajahan yang menjadi sebab terjadinya peperangan, penghancuran, penyimpangan, kerusakan, dan juga perlombaan senjata yang ini, ya, akan menghancurkan, ya. Yaqsimud dhahra itu mematahkan punggung, arti maksudnya yang akan membinasakan. Al-Qur'an istamala li hadzal mafhumi mufradatan al-istid'af allati tantabiqu tamaman ala hadzal ma'na ay ja'ala syai' dha'ifan bil ma'na al-wasi' wasyamil lil kalimah. Al-Qur'an menggunakan pemahaman ini secara mufrad dengan kata istid'af. Allati tantabiqu tamaman ala hadzal ma'na, yang mana kata ini, ya, sesuai dengan makna tadi, dengan pengertian tadi, yang menjadikan segala sesuatu menjadi lemah. Bil ma'na al-wasi' wasyamil kalimah, dengan makna yang luas tersebut. Ja'al fikra dha'ifan wa ja'al iqtisad dha'ifan wa ja'al siyasata dha'ifah. Itu yang menjadikan istid'af ini, ya, yang kalimat yang sesuai yang sebenarnya istid'af, ya. Arti menjadikan pemikiran menjadi lemah, ekonomi lemah, politik juga lemah. Jadi kalau kata isti'mar tadi di dalam di dalam Al-Qur'an maknanya begitu indah, ya. Jadi bagaimana mereka itu diberikan, manusia diberikan kemampuan, diserahkan bagaimana untuk memakmurkan bumi ini. Ya. Jadi kalau bukan isti'mar, bukan dalam arti, ya, diberikan, diserahkan kekuasaan untuk menjajah. Ya, jadi maknanya berubah sekali. Wa qad ittasa majalul isti'mar ila darajatin bihaitsu asbahat kalimatul isti'mar kalimatul isti'mar isti'mariyah aidha. Wa dzalika li anna mafhumaha al-lughawi qad inqalaba ra'san ala aqibin tamaman. Dan telah meluas, ya, arena penjajahan ini, di mana itu menjadi kalimat isti'mar ini atau isti'mariyatan aidan, ini dikarenakan pemahamannya itu telah berubah, ya, 180 derajat. Wa ala kulli halin fa innal isti'mara min al-qasas at-tawilati al-muthirati al-huzni wal alam. Bagaimanapun juga penjajahan itu adalah merupakan rentetan kisah yang panjang yang menimbulkan kesedihan dan kepedihan. Bihaitsu yumkinu an yuqala annahu yastaw'ibu tarikh al-bashariyah. Annahu yastaw'ibu tarikh al-bashariyati ajma' wa in taghayyara wajhuhu da'iman. Di mana boleh dikatakan bahwasanya penjajahan ini itu
menguasai sejarah kemanusiaan semuanya. Walaupun bentuk dari penjajahan itu sudah berubah. Walakin min ghairil ma'lum annahu mata yazulu minal mujtama'atil insaniyah wa taqumu hayatul bashar ala asasi at-ta'awun wal ihtiram al-mutabadil bainan nasi wal musa'adah liyataqaddama al-wahidu ba'da al-akhar fi jami'il majalat. Akan tetapi min ghairil ma'lum annahu mata yazulu minal mujtama'il insaniyah wa taqumu hayatul bashar ala asasi at-ta'awun. Akan tetapi bukan menjadi suatu walakin min ghairil ma'lum annahu mata yazulu minal mujtama'il insaniyah. Yani kapan hilang dari masyarakat manusia ini apa sifat tadi penjajahan, wa taqumu hayatul bashar ala asasi ta'awun, dan kehidupan manusia ini tegak atas dasar saling tolong menolong, wal ihtiram, saling menghormati, ya, bainan nas, di antara manusia, wal musa'adah, ya, dan saling membantu, dia taqaddamal wahidu ba'dal akhar fi jami'il majalat, ya, agar setiap orang bisa menjadi maju dalam berbagai bidang. Seperti ini kapan terjadi? Kalau ini masih terjadi penjajahan satu sama lain. Wallahu a'lam. Ini keterangan dari mu'allif ya tentang kata istimar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahma wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ikhwan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah atas hidayahnya yang amat berharga, tak terhingga untuk kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita dari hamba-hamba yang beriman, jadikan kita dari sebaik-baiknya umat yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kita Al-Quran. Kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya, niscaya kita tergolong dari orang-orang yang sesat dan binasa. Ini patut untuk selalu kita syukuri, kita hargai nikmat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita agar tidak tergelincir, tetap dalam iman dan Islam. Tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat yang mulia. Tadi kita dengarkan apa yang disampaikan Ustaz Hamzah dari Al-Amthal, bagaimana kita saksikan manusia dari zaman ke zaman melakukan pemutarbalikan fakta. Dan ini sebetulnya merupakan pengajaran dari syaitan. Sebagaimana Allah kisahkan tentang orang-orang Yahudi. Allah berfirman, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bagaimana mereka dengan pandai untuk membuat yang hak di hadapan kita menjadi batil. Dan sebaliknya yang batil mereka hiasi menjadi indah. Mereka menamakan penjajahan dengan kata istimar, dengan alasan bahwa mereka datang bukan untuk melakukan penindasan, penganiayaan terhadap pribumi yang mereka jajah, tapi mereka ingin memakmurkan mereka, ingin mendidik mereka. Itu alasan yang dilakukan oleh penjajah Belanda, Portugis, agar mereka dapat diterima di tengah-tengah masyarakat yang mereka jajah. Begitu juga yang dilakukan oleh Zionis.
Mereka melakukan pembantaian, menumpahkan darah, membunuh anak-anak, merusak juga lingkungan. Tapi mereka selalu mengajukan alasan bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah, teraniaya. Mereka sebenarnya merupakan penguasa dari tanah Palestina sebagaimana yang dijanjikan Allah. Padahal dulu Allah menjanjikan untuk orang yang beriman dan mengutuk mereka-mereka yang tidak mentaati Nabi Musa untuk berjuang merebut Yerusalem hingga Allah pisahkan antara orang yang beriman dan tidak beriman. Tapi tidak pernah menjanjikan Netanyahu, Zionis dan lain sebagainya. Tapi kita saksikan bagaimana mereka dengan kepandaian mereka memutarbalikkan fakta, membuat rakyat Palestina yang teraniaya seolah-olah mereka para pendosa, padahal mereka ingin menikmati kemerdekaan, bebas keluar dan masuk ke negeri mereka, kehormatan mereka terjaga, terpelihara. Yang menyedihkan justru para pemuka negara-negara Arab juga turut menyalahkan saudara mereka yang teraniaya. Mereka lebih condong untuk membela kaum Zionis. Ini merupakan bahagian dari labsul haq bil batil. Wala talbisul haq bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mereka juga melakukan tahrif al-kalimat al-mawdi'iha. Seperti ini kan. Kata istimar sebagaimana yang Allah gunakan wasta'marakum fiha, Allah jadikan kalian orang-orang yang memakmurkannya. Lalu para penjajah dengan pakaian istimar tujuannya untuk memakmurkan pribumi, mereka melakukan berbagai macam kejahatan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadikan Al-Quran sebagai standar kebenaran. Yang bersih dari hawa nafsu, tak terdapat kebengkokan, begitu pula tak dapat keraguan di dalamnya sedikit pun bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, kita harus waspada di tengah-tengah masyarakat kita ini. Banyak orang berpakaian ulama tapi menyelewengkan ayat-ayat Allah dari tempatnya. Berpihak pada kezaliman seperti yang kita saksikan dan kita lihat dengan mata kepala kita. Nah, kita persilahkan kepada ikhwan, akhwat yang ingin masuk ya, membuka diskusi, kita persilahkan. Nah, ini kita mau tanya kaitan ayat tadi wasta'amarakum dengan firman Allah juga terhadap orang-orang munafik yang mengatakan wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Jadi apa kaitannya ayat ini bicara tentang orang-orang munafik, segi lain Allah bicara tentang hal yang lain. Apa alaqah? Kita kalau lihat ya dalam ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala wasta'marakum fiha. Allah menjadikan kalian orang-orang yang memakmurkannya. Dengan sendirinya kemakmuran ini bukan hanya monopoli orang-orang yang berkuasa. Jadi jangan kemakmuran, kesejahteraan diukur dengan para penguasa. Begitu juga dengan bangunan-bangunan infrastruktur yang megah, ya. Gedung-gedung pencakar langit, ya. Sedangkan rakyat banyak hidup dalam penderitaan dan merasakan ketidakadilan. Nah, seringkali orang-orang yang zalim dan orang-orang munafik ya, di saat berbicara mengenai kesejahteraan kemakmuran itu tidak menjadikan kesejahteraan rakyat banyak, keadilan sebagai standar dan ukuran. Tapi menjadikan golongan-golongan tertentu ya, yang hidup sejahtera, yang maju termasuk diri mereka. Apabila mereka sejahtera, apabila mereka maju, usaha mereka berkembang, mereka mengatakan saksikan coba negara kita maju, berkembang, usaha berjalan, lapangan pekerjaan tersedia, walaupun para pekerja tak ubahnya bagikan budak-budak dan pekerja paksa. Mereka terpaksa bekerja karena kebutuhan, tapi hak mereka tidak dipenuhi. Kemudian juga kemaksiatan merajalela. Hingga Allah menggambarkan di sini wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka jangan kalian merusak atau melakukan kerusakan di muka bumi,
Mereka membantah siapa yang bilang sedang merusak. Justru kami sedang melakukan pembangunan dan perbaikan. Coba saksikan jalan-jalan yang dibangun. Kemudian juga gedung-gedung perekonomian juga ya yang berjalan dengan baik ya. Mereka biasa mengukur, lihat coba PDB, produk domestik bruto kita yang semakin hari semakin meningkat. Ini jadikan sebagai ukuran. Padahal kita tahu bahwa produk domestik bruto itu hasil yang dihasilkan baik itu dari pertambangan, dari bidang jasa, tanpa melihat kemana perginya. Jadi kalau seandainya para pemodal asing atau oligarki menggarap katakan kekayaan negeri kita, ya, mempekerjakan juga orang, nah kalau hasilnya dibawa keluar sebagian besar, sedangkan negara pribumi hanya menikmati sedikit bahagian, ini merupakan apa? Merupakan produk domestik bruto tanpa melihat apakah rakyat ikut menikmati ya, hasil-hasilnya yang dihasilkan oleh kekayaan negara ini, apakah hanya terbatas ya, pada mereka oligarki dan rekan-rekan mereka yang datang dari luar, walaupun rakyat hidup dalam keadaan sengsara. Ini nggak bisa jadi ukuran. Jadi kesejahteraan itu harus betul-betul berlaku untuk semua rakyat, punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan juga lapangan kehidupan yang baik, kesejahteraan, menikmati layanan kesehatan juga yang merata untuk setiap orang. Hingga masyarakat tidak mengeluh di saat mereka ingin katakan memasukkan anak mereka dalam pendidikan yang betul-betul memberikan kesempatan bagi setiap orang. Begitu pula layanan kesehatannya, begitu pula untuk kebutuhan pangannya, juga untuk energinya mudah mereka dapatkan dengan harga yang terjangkau oleh mereka. Dari hasil gaji mereka, mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka. Juga bagaimana mereka mendapatkan dukungan dari negara untuk membina keluarga mereka, akhlak mereka, dalam bidang hukum juga betul-betul penuh keadilan. Kalau ini dapat terpenuhi walaupun tidak terdapat gedung pencakar langit, ya, katakan tidak terdapat umpamanya transportasi yang mewah, ya, asal rakyat menikmati keadilan, kesejahteraan dan perlakuan yang baik, mulia, dan kesempatan juga terbuka bagi setiap orang. Ini merupakan kesejahteraan dalam arti yang sebenarnya. Tapi sayang mereka tidak melihat hak rakyat. Begitu pula kesejahteraan mereka, keadilan mereka, walaupun seluruh rakyat menjadi budak, ya, menjadi buruh-buruh yang hanya menerima gaji yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Bahkan orang tua dulu bisa menikmati sekolah pendidikan perguruan tinggi, anak-anak mereka untuk tingkat SMA saja mengalami kesulitan. Bahkan banyak untuk memasukkan anak mereka ke sekolah SMP saja, mereka mengalami kesulitan. Belum lagi juga mereka mengalami kesulitan dalam layanan kesehatan, walaupun mereka harus membayar BPJS, tapi ternyata tidak mudah untuk bisa mendapatkan layanan yang baik. Mereka harus menunggu, bahkan banyak yang mengalami penderitaan, bahkan ada yang penyakitnya semakin parah karena tertunda-tunda. Oleh karena itu, ketika Allah bertanya ketika orang-orang munafik diingatkan untuk memperbaiki diri mereka, bertaubat dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi, menurut logika mereka, mereka sedang melakukan perbaikan. Hingga Allah katakan, ala innahum humul mufsidun, ketahui sesungguhnya mereka orang-orang yang merusak, yang lebih berbahaya lagi, yang lebih parah, mereka tidak menyadari. Walakin la yash'urun. Kalau mereka menyadari bahwa mereka merusak, ada harapan untuk melakukan perbaikan. Nah sekarang kebanyakan mereka, baik itu para penguasa maupun oligarki, mereka melakukan kerusakan, tapi mereka beranggapan mereka sedang melakukan perbaikan. Tidak menjadikan rakyat, kesejahteraan mereka, begitu pula hak-hak mereka, mereka terima dengan penuh keadilan sebagai ukuran. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman seharusnya memiliki jiwa yang sehat, bersih, memiliki standar hidup yang betul-betul benar sebagaimana yang diungkapkan Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak beriman seorang dari kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu suka untuk diperlakukan, dan jauhi dari orang lain apa-apa yang kamu tidak suka untuk diri kamu. Jadi betul-betul standarnya bagikan air, walaupun dalamnya berbeda, tapi permukaannya sama. Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang, termasuk para pemimpin kita. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, ini menarik dari dua makna atau dua terma ini. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum. Ternyata kalau kita lihat bahasa di dalam Al-Quran ini hampir semuanya bahasanya standar dan lurus gitu. Tapi ada juga lawannya, itu bahasa distorsi. Oleh sebab itu kalau kita lihat kata ansha'akum banyak sekali di Al-Quran, begitu juga istimar gitu. Misalnya innama ya'muru masajidallah dan seterusnya. Terus huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah dan seterusnya. Jadi kelihatannya standar bahasanya standar yang lurus dan bersih. Namun kalau dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang distorsi itu biasanya yang memulai duluan ahlul kitab gitu. Misalnya ayat-ayat yang memberikan penekanan bahwa ada bahasa yang diputarbalikkan oleh ahlul kitab, seperti Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Banyak sekali ayat-ayat ternyata juga memberikan penekanan bahwa kita melihat bahasa itu bukan sekedar cuma bahasa, tapi bahasa juga menjajah. Ada sebagian orang melihat bahwa Indonesia ini katanya 350 tahun nggak dijajah. Padahal kalau kita lihat bahasanya, bahasa yang sebenarnya di dalamnya juga ada bahasa-bahasa kolonialis yang memberikan penekanan menjajah. Ini Ustadz menarik dari kata ansha'akum juga wasta'marakum. Itu aja Ustadz, terima kasih. Nah, memang kita akan temukan pada setiap masa, setiap generasi orang-orang yang punya kepentingan, yang mengedepankan kepentingannya daripada kebenaran. Seperti ahlul kitab ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Kata ra'ina sebetulnya dalam bahasa Arab pada awalnya kalau diambil dari kata ra'a yar'a itu merupakan kata yang positif. Sekarang di negara Arab kalau mereka belanja di pasar lalu mereka lihat harganya ketinggian, dia berkata kepada si pedagang ra'ina ya akhi. Ra'ina ya akhi, maksudnya jagalah kelemahan kami, kekurangan kami, turunkan harganya, jangan mahal-mahal. Tapi ketika orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah, mereka plesetkan kata ini dari ra'ina yang artinya jaga kami, ya. Artinya jangan kamu pasang harga ya, atau katakan melakukan sesuatu yang memberatkan kami, berubah. Ra'ina di sini bisa diambil dari kata ru'unah yang mempunyai arti yang jelek, ya. Ya, orang ada yang mengalami gangguan, ya. Atau ra'ina menunjukkan penggembala kami. Karena Nabi dulu kerjanya seorang penggembala, ya, yang menggembala kambing pada masa kanak-kanaknya. Jadi baik kata ra'ina, ya, maupun kata ra'ina diambil dari kata ar-ra'i, penggembala, atau dari kata ru'unah, ini merupakan pelecehan, ya, dan pelesetan kata-kata terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga dalam firman Allah, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Mereka menjawab qalu sami'na wa asaina. Itu wa asaina mereka enggak nyatakan dengan mulut mereka. Mereka ucapkan sami'na, lalu masing-masing di hati mereka mengatakan apa? Asaina. Jadi dari pertama mereka kami dengar, tapi kami tidak akan mentaati kamu. Itu jaga kalimat waqulu hittatun. Ya, waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana mereka seharusnya masuk ke dalam kota dengan sujud, ya. Kemudian hittah di sini maksudnya huttu anna khatayana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami.
tapi ternyata mereka gunakan untuk arti plesetan yang tidak baik. Nah, kita jumpai juga di tengah-tengah kita banyak orang-orang seperti ini. Banyak orang-orang seperti ini, bahkan bukan di kalangan hanya ahli kitab, di kalangan ulama-ulama kita banyak. Dan kalau kita membuka media dakwah kita melalui YouTube, ya, juga melalui TikTok, kita akan jumpai banyak ulama-ulama yang mempergunakan diksi yang tidak baik sama sekali, yang berisikan pelecehan, cemoohan, ya, atau katakanlah gambaran-gambaran, ya, yang melecehkan orang lain, yang mengakibatkan akhirnya apa yang disampaikan katakan benar, tapi dengan diksi dan cara-cara yang tidak baik, membuat akhirnya orang kehilangan simpati terhadap kebenaran. Oleh karena itu, mengikuti dakwah para nabi, para rasul, hendaknya kita tidak menggunakan diksi, cara-cara yang mengakibatkan kebenaran akhirnya tertutup oleh ucapan dan kata-kata kita yang tidak benar. Dan kita tahu bahwa sebetulnya bahasa merupakan bahasa ini, sebagaimana kita tahu, merupakan alat komunikasi antara kita sesama kita. Dan sebaik-baiknya bahasa adalah bahasa yang memudahkan kita untuk bisa menerjemahkan apa-apa yang kita maksud kepada orang lain dengan cara yang paling mudah dan sederhana. Nah, orang sekarang terkadang untuk menonjolkan dirinya sebagai orang yang punya kemampuan, keahlian, menggunakan bahasa-bahasa yang asing dari masyarakat agar dikenal sebagai seorang yang pandai. Padahal dia menyalahi tujuan dari bahasa yang sebenarnya. Oleh karena itu Al-Quran di saat berbicara, kalau kita perhatikan, kita baca Al-Quran, kita baca Al-Anfal, kita baca Sayyid Qutb, baca tafsir yang bermacam-macam, kita jumpai ternyata Al-Quran jauh lebih mudah dibandingkan dengan buku-buku tafsir tersebut. Bahasanya lebih sederhana, mudah, ya, hingga orang awam bisa memahaminya. Begitu juga orang-orang yang di atas. Jadi mari kita biasakan dalam berbicara menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, ya, untuk dapat difahami dengan mudah bagi orang lain hingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan jauhi bahasa dan diksi yang orang bingung, yang membingungkan atau menimbulkan pelecehan terhadap orang lain. Jadi walaupun kita tidak suka dengan orang tersebut, tapi menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak baik, akhirnya membuat orang yang tadinya seharusnya bersimpati karena sikap orang lain yang tidak benar kepada kita, tapi karena kita jawab dengan emosi dan sikap yang kasar, akhirnya orang malah berpihak kepada yang zalim. Nah, ini seperti yang kita jumpai pada saat ini, dakwah kita terhambat disebabkan cara-cara penyampaian yang tidak benar. Apalagi menggunakan pelecehan, kata-kata yang kotor. Wal-iyadzubillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari semua ini, insya Allah. Jadi betul di bahasa Al-Quran jelas, gamblang, lurus. Allah gunakan huwallazi ansha'akum atau wallahu ambatakum minal ardi nabata, menjelaskan asal usul kita dari bumi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai penguasa yang memakmurkan bumi ini. Dan Allah ingatkan juga saudara-saudara kita yang lain juga berasal dari asal usul yang sama. Maka jangan kalian melakukan kerusakan, jangan bersikap sombong, lihat asal usul kalian sebelumnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau memang nggak ada, kita tutup aja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا قرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا ولنا نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا من كل عيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك
هداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin.